Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend horror yang terkenal di masyarakat. Aku akan menceritakannya dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Aku merasa beruntung menerima tawaran untuk bergabung dengan perusahaan periklanan terkenal setelah melalui wawancara. Tapi disitulah aku mengalami sesuatu yang menakutkan. Hari ini adalah hari pertamaku untuk magang. Hari itu ketika aku tiba di perusahaan, aku diarahkan ke kantor manajer, di mana ia menyambutku dan memujiku atas wawancara yang sangat baik. Ia terlihat muda dan sangat tampan. Ia juga dikenal sebagai Raja Berlian GM. Ia menugaskanku ke Departemen Inventaris Proyek, terutama untuk melakukan beberapa penyortiran dan pengeditan dokumen. Setelah menjelaskan pekerjaanku, manajer SDM datang untuk mengantarkanku ke tempat aku bekerja. Setelah sampai di departemen, ia menunjukkan tempat dudukku untuk bekerja dan menyuruhku untuk mengenal orang-orang sekitar. Meja telah dibersihkan dan sepertinya tidak ada staf yang duduk di posisi itu untuk waktu yang lama. Melihat rekan kerja baru, orang-orang di sekitar mulai memperhatikanku. Di saat ini aku merasa ekspresi semua orang agak tidak ramah. Mereka tampak tidak ceria ketika aku muncul. Seorang rekan kerja wanita berkata kepadaku bahwa akan lebih baik jika aku mengajukan perubahan posisi kerja. Karena ternyata pemilik meja ini adalah seorang wanita bernama Lisa yang bunuh diri dengan melompat dari gedung perusahaan. Tetapi aku tidak peduli dengan masalah ini karena kami tidak saling kenal. Aku hanya merasa sedikit khawatir karena aku tidak berpikir bahwa orang-orang akan menyapaku dengan cara ini. Aku juga melihat ada seorang pria yang duduk di sebelahku yang tampaknya tidak dapat didekati. Namanya adalah Tom. Aku menemukannya berkali-kali bahwa ia diam-diam perhatikanku, dan itu membuatku merasa sangat tidak nyaman. Tom sangat pendiam dan temperamennya yang buruk terlihat jelas di wajahnya, yang membuatku mencoba untuk meminimalkan kontak dengannya. Seminggu kemudian aku harus lembur untuk menyusun dokumen penawaran untuk proyek perusahaan baru. Aku adalah orang terakhir yang berada di perusahaan yang luas dan terpencil. Ini adalah proyek pertamaku. Berhasil atau gagalnya proyek ini akan menentukan apakah perusahaan akan mempertahankan aku atau tidak. Untungnya semua perlengkapan telah disiapkan sebelumnya, jadi tidak terlalu sulit bagiku. Aku meminum kopi dan bersantai di kursi. Aku melihat bahwa dokumen penawaran hampir selesai. Aku pergi ke jendela ingin menikmati pemandangan malam di luar dan sejenak mengistirahatkan mataku yang lelah. Angin sepoi-sepoi dan udara dingin masuk begitu jendela dibuka, membuatku merasa cukup tenang. Tapi kemudian bayangan gelap muncul di depanku jatuh dengan kecepatan sangat tinggi. Meskipun sepersekian detik, sosok itu melewatiku dan jatuh ke bawah. Aku langsung menjulurkan kepala keluar dan melirik ke bawah. Aku ketakutan tetapi tidak ada apa-apa di sana. Jantungku masih berdebar kencang. Aku bisa mengatakan bahwa aku melihat seseorang jatuh dari gedung. Kemudian aku kembali ke tempat dudukku dan sengaja meletakkan telapak tanganku di dahi. Aku bersandar di kursiku, kemudian tiba-tiba saja lampu kantor padam. Layar komputerku menjadi hitam. Pada saat yang sama aku langsung beranjak dari kursiku, mengetahui bahwa dokumen penawaran yang telah aku kerjakan sebelumnya belum disimpan. Dan jika komputer mogok, seluruh usahaku malam itu akan hilang. Jadi aku meriksa dari atas ke bawah dan kali ini benar-benar hilang. Listrik di gedung ini telah dimatikan, tapi tiba-tiba saja layar komputerku menyala. Dan yang lebih buruknya lagi, sebuah video muncul. Video itu mulai diputar otomatis. Setting tempatnya cukup familiar. Bukankah ini kantorku? Layar diperbesar. Meja-meja ini menyerupai tempat kerjaku, tapi wanita di meja itu bukanlah aku. Dia adalah orang asing yang sedang mengetik di depan komputer. Dan wanita itu terlihat sangat berkonsentrasi. Tapi kemudian dua lengan muncul dari belakangnya. Tangan itu menutup bibirnya dan menariknya ke belakang. Wanita itu bersandar dan kemudian jatuh ke lantai. Kaki wanita itu terus-menerus tegang. Dan setelah beberapa menit akhirnya wanita itu bisa melepaskan diri. Ia berlari ke arah kamera dengan pakaiannya yang berserakan. Wanita itu terlihat panik. Pada saat itu layar video macet. Layar video kembali dan menunjukkan lantai di atas gedung. Tempat wanita itu didorong ke pagar atap oleh seseorang. Ekspresinya dipenuhi dengan teror dan ia memohon kepada pria itu. Namun orang yang menyiksanya masih tidak dapat dilihat dengan jelas. Pria itu mendekatinya dengan hati-hati, tetapi ia menyerah dan akhirnya melompat ke bawah. Pada saat itu pria atau orang itu tampaknya tidak mengantisipasi. Setelah wanita itu melompat, orang itu mengintip ke bawah. Pada saat ini wajah pria itu muncul dengan jelas di kamera. Itu adalah manajer umum, dan aku masih tidak percaya dengan apa yang dilihat mataku. Pembunuh dalam video itu benar-benar ia. Tiba-tiba saja terdengar suara keras yang sangat luar biasa. Layar kemudian kembali ke keadaan sebelumnya. Tetapi kemudian layar komputer mengeluarkan gambar yang sangat mengerikan.
mengejutkan. Aku melompat dari kursi dan kaget. Sekarang aku sangat panik, tetapi yang lebih buruk adalah ketika aku melihat ke atas, sudah ada seseorang yang duduk di kursiku. Dia adalah wanita yang ada di dalam video barusan. Saat ini mata wanita itu terpaku pada layar komputer. Air mata merah seperti darah mengalir di wajahnya. Tubuh dan pakaiannya berlumuran darah. Aku terlalu takut, jadi aku berlari ke pintu dengan sekuat tenaga. Namun ketika aku tiba di pintu, aku tidak dapat membuka pintu kaca itu. Suasana semakin mencekam. Suara teriakan itu terdengar semakin keras. Aku mulai berkeringat deras, kakiku terasa lemas. Dan saat aku mencengkeram gagang pintu kaca, seluruh tubuhku bergetar. Seseorang tiba di luar pintu di tengah kepanikanku. Itu adalah Tom. Tetapi ia tidak menatapku. Sebaliknya ia langsung menatap ke arah ruangan kantor. Hal yang aneh adalah ketika Tom menarik gagang pintu. Pintu kaca itu langsung terbuka seolah-olah tidak pernah terkunci. Angin bertiup keluar ruangan saat Tom membuka pintu. Baik Tom dan aku menatap meja. Pada saat yang sama wanita itu telah pergi. Kursi itu kosong dan tirai hanya bergoyang samar. Tom akhirnya kembali menatapku. Bukankah barusan Lisa berada di sini? Ketika ia mengatakan bahwa ia baru saja melihat Lisa, aku memberitahunya bahwa memang benar. Bahwa aku baru saja melihat Lisa dan ia telah menunjukkan sebuah video di komputerku tentang ia yang melompat dari gedung dan manajer yang membunbunnya. Ketika ia mendengar ini, ia bergegas ke mejaku. Dan substansi video itu sangat identik dengan apa yang baru saja aku lihat. Keesokan harinya menggunakan video itu sebagai bukti. Manajer perusahaan ditangkap. Ia dituduh menyebabkan kematian Lisa setelah dilecehkan olehnya. Kemudian aku menemukan fakta bahwa Lisa adalah kekasih Tom. Meskipun faktanya mereka baru kenal selama sebulan. Tapi tampaknya ia telah kehilangan antusiasmenya dalam bekerja dan hidup. Setelah mengetahui bahwa Lisa bunuh diri. Pada malam aku bertemu Lisa. Tom depresi dan merokok di depan perusahaan. Ketika ia melihat lampu kantor dimatikan dan terdengar suara teriakan, ia menganggapnya sebagai pertanda buruk dan berlari untuk melihat apa yang terjadi. Polisi bingung siapa yang membuat video tersebut. Namun tidak ada bukti penyuntingan dalam materi video, yang membuat manajer umum tidak dapat menahan diri ketika ditanya, dan terpaksa menundukkan kepalanya untuk mengakui kejahatannya. Sampai sini dulu cerita kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.